Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji 7 chapter 124. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Manusia raksasa yang dibawa oleh para dewa kegelapan pada saat ini mulai menyerang camp naga Cina Timur. Menurut para manusia naga, hal ini sangat buruk karena manusia raksasa ini sangat sulit untuk dikalahkan. Salah satu tetua naga pun memberikan semangat dan jangan pernah takut. Aoling yang melihat manusia raksasa ini pun mengatakan bahwa mereka berasal dari Rawa Selatan dan merupakan manusia raksasa yang terkenal brutal. Dan kini, formasi rakyat naga telah tersebar dan ini merupakan tanda yang buruk. Setelah formasi naga kacau, pasukan dewa kegelapan pun muncul dan mulai menyerang. Para dewa kegelapan akan menunjukkan kekuatan asli mereka dan saat ini, manusia raksasa juga telah mengacak-acak formasi dari camp naga Cina Timur. Para rakyat naga pun masih berusaha keras untuk menahan gempuran dari manusia raksasa. Dan saat ini Aojiashi juga masih membantai para dewa kegelapan. Yoshi mengatakan bahwa dewa kegelapan ini sangat cepat dan untuk membunuh satu saja dibutuhkan kerja keras yang ekstra. Dan kini, salah satu dewa kegelapan pun muncul dari udara dan langsung mengatakan, "Raja Naga, kamu adalah lawanku." Yang ternyata, itu adalah Balmon yang langsung meluncurkan hantaman tinju saktinya. Setelah mengalahkan Yoshi, Balmon merasa tidak akan ada lagi naga yang akan membangkang. Yoshi pun mengatakan bahwa dewa kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai seluruh klan naga. Dan Balmon menjawabnya bahwa itu bukanlah hal yang sulit baginya. Yoshi pun meluncur dengan pedangnya dan tidak akan membiarkan Balmon menguasai seluruh klan naga. Pedang dari Aojiashi pun tepat mengenai dada dari Balmon. Namun Balmon tidak mengeluarkan darah sedikit pun dan malah memegang pedang itu. Hal ini membuat Aojiashi merasa bahwa Balmon ini abadi. Di saat dia masih tidak percaya Balmon tidak mati oleh tusukannya, tiba-tiba saja bintang gila pun muncul di belakang Aojiashi dan memegang tanduknya. Bintang gila pun mengatakan bahwa perlawanan ini adalah hal yang sia-sia karena saat ini bintang gila akan membunuh Aojiashi. Bintang bumi pun juga ikut muncul dan berkata, pasti darah Raja Naga ini sangat lezat. Setelah berkata seperti itu, bintang bumi pun meninju mata dari Aojiashi dengan keras, sampai-sampai Joshi berteriak kesakitan. Aoling dan naga yang lain mendengar teriakan ini dan mengatakan pasti telah terjadi sesuatu pada Aojiashi. Dan kini, manusia raksasa pun muncul di belakang Aoling dan akan memberikan serangan. Hal ini membuat Aoling terkejut dan tidak bisa menghindar. Dia pun kali ini menjadi pingsan. Setelah Aoling membuka matanya, dirinya saat ini sudah berada di dalam kurungan besi. Tapi Aoling merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia pun kemudian memegang kepalanya dan seketika Aoling pun berteriak histeris karena saat ini tanduknya telah dipatahkan. Dia pun kemudian melihat ke sekitarnya karena tempat ini sudah tidak berada di klan naga Cina Timur. Aoling melihat para naga lain yang juga telah tertangkap. Dia pun kini tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya naga yang telah dipotong tanduknya. Tanduk bagi manusia naga adalah segalanya. Tanpa tanduk itu, naga akan kehilangan insting dan kekuatan. Hal ini sengaja dilakukan oleh para dewa kegelapan agar mereka menjadi naga yang lemah dan tak bisa memberontak lagi. Menurut Aoling, dewa kegelapan ini sungguh keterlaluan. Gadis burung Yuachi pun tiba-tiba muncul dan memanggil nama Aoling. Aoling pun kaget kenapa gadis burung ini tahu namanya. Yuachi pun mengatakan bahwa aku dulu adalah orang yang telah menjagamu di tempat kakek naga. Kau pasti lupa kan? Ya sudahlah, karena saat itu kamu juga sedang tidak sadarkan diri. Aoling kemudian bertanya, apakah kamu dari ras Garuda? Yuachi pun menjawab, tepat sekali. Saat itu kamu dimakan oleh Garuda kecil bawahanku, dan aku menyuruhnya untuk memuntahkanmu. Lalu aku pun membawamu ke tempat kakek naga Gulong. Kini Aoling ketakutan dengan kemunculan dari Yuachi ini. Yuachi kemudian mengatakan pada Aoling agar tenang dan tidak perlu takut. Aku tidak akan memakanmu. Namaku adalah Yuachi, dan kakek naga Gulong adalah kakekku. Aku adalah teman dari manusia naga. Aoling lalu berkata, namamu Yuachi, berarti kamu bukan ras Garuda biasa. Yuachi pun mengatakan
Menurut kakek naga, aku adalah satu-satunya yang tersisa dan aku dari ras Garuda zaman purba. Aku diam-diam pergi ke dunia kalian untuk bermain. Kakek naga selalu tidak senang jika dia tahu aku melakukan hal ini. Menurutku ras naga saat ini telah banyak berubah dan hal itu sangat disayangkan. Menurut Yiwachi, ras naga saat ini sangat lemah dan tidak memiliki semangat bertarung yang tinggi. Tapi Yiwachi masih bisa merasakan bahwa Aoling memiliki semangat bertarung itu, dan kebaikan hatinya telah menekan semangatnya ini. Jika dia mau mengamuk, pasti semua bisa diatasi. Aoling pun saat ini meminta tolong pada Yiwachi untuk meminta kakek naga Gulang memberikan bantuan pada ras naga yang sekarang dalam bahaya. Yiwachi lalu mengatakan bahwa kakek naga tidak akan mau melakukan hal ini karena dia sudah tidak menganggap naga sekarang sebagai ras darinya, dan dia tidak akan pernah turun untuk membantu naga saat ini. Aoling pun bertanya lalu apa yang harus kulakukan. Sambil tersenyum, Yiwachi berkata, kalian harus mengandalkan kekuatan sendiri. Yiwachi juga berkata, klan naga saat ini yang dikenalnya hanyalah dirinya dan juga Aosue. Melihat Aoling tertangkap, Yiwachi tidak tega, makanya dia datang untuk menemui dirinya. Setelah itu Yiwachi pun memberikan obat pada Aoling agar bisa memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Dan ketika Yiwachi akan pergi, Aoling pun memberikan bulu Garuda milik Jiaoshi pada Yiwachi agar menyerahkan bulu itu pada Aosue. Karena hal ini adalah benda penting milik Jiaoshi yang harus dimiliki oleh Aosue. Aoling pun juga berpesan pada Yiwachi untuk menyampaikan kata-kata dari Jiaoshi, di mana Aosue sekarang adalah satu-satunya penerus Jiaoshi. Aoling tidak tahu keadaan Jiaoshi saat ini sudah mati atau belum, tapi Aoling berharap Aosue mau kembali ke klan naga dan membantunya saat ini. Dan kini pesan itu pun telah tersampaikan pada Aosue. Aosue pun terus memegang bulu Garuda itu dan menyebut nama Jiaoshi. Tiba-tiba saja biksu pun muncul di samping Aosue dan mengatakan jika kau ingin kembali, maka kembalilah dan jangan pernah ragu. Aosue pun kaget karena kemunculan biksu ini tidak bisa ia sadari, dan sang biksu kembali mengatakan, turuti kata hatimu, mereka sedang membutuhkanmu. Aosue pun masih ragu apakah pesan dari Yiwachi ini benar-benar bisa dipercaya karena tampaknya Yiwachi terlalu banyak bicara. Biksu merasa semua yang dikatakan gadis burung itu adalah kebenaran, dan kini Aosue pun meminta pendapat dari Biksu Tong. Biksu kemudian mengatakan, ini semua tergantung dirimu. Apapun yang akan menjadi keputusanmu, aku akan menghormatinya. Karena aku tak ingin mengikatmu, harus selalu denganku. Perjalanan ke barat kali ini adalah keinginan dari masing-masing orang. Jujur saja, aku melakukan perjalanan ini adalah untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Sang biksu kemudian melirik pada Aosue dan mengatakan, kenapa kau tersenyum? Aosue pun menjawabnya, kau terlalu berlebihan, Tang Sanzang. Sebenarnya kau melakukan perjalanan ini karena dirimu gabut, kan? Dan untuk klan naga, aku tidak peduli. Mereka telah membuangku, kenapa aku harus peduli dengan mereka? Biksu pun terdiam sejenak lalu mengatakan, sayang sekali. Hal ini membuat Aosue menjadi bingung. Kemudian Biksu Tong melanjutkan kata-katanya, Aosue, aku melihatmu memiliki bakat yang hebat, tapi kamu tidak mau bekerja keras mengembangkan bakatmu itu. Kau tidak pernah mencoba untuk menjadi yang terbaik, dan kamu hanya bergantung pada orang lain. Suatu hari nanti, kamu pasti akan menemukan satu alasan yang pantas kamu perjuangkan, dan kamu pasti akan berusaha untuk menjadi yang terhebat. Aosue pun diam saja, dan saat ini Bailang juga yang lainnya telah datang menghampiri Biksu Tong. Karena sekarang persiapan telah selesai dan siap melakukan perjalanan kembali, tiba-tiba saja Wukong dan Baji menggoda gurunya dengan mengatakan pasti sang guru sangat berat meninggalkan tempat ini karena ada wanita cantik macam putri tengkorak putih yang aduhai. Xiaoyu lalu bertanya, bagaimana dengan anggota yang lain yang telah terluka? Dan kini, Wuqing serta Yihu yang telah sembuh dari lukanya pun siap bergabung di dalam perjalanan. Yihu lalu mengatakan bahwa ini tidak apa-apa. Xiaoyu lalu menyentuh lengan Yihu dan berkata, kamu sangat kuat, pasti tidak akan mudah terluka. Dan nanti, aku akan memberimu hadiah masakan yang lezat. Biksu lalu bertanya dengan luka sang Wuqing. Wuqing mengatakan, beberapa pasir di dalam tubuhnya telah menghilang, tapi hal itu tidak jadi masalah. Dan kini, biksu pun berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Karena mereka harus segera keluar dari desa Tengkorak Putih sebelum matahari terbenam, hal ini dikarenakan Biksu Tong memiliki perasaan yang tidak enak soal rakyat desa Tengkorak ini. Bagaimanapun juga, kelompok Biksu Tong telah membunuh kaisar mereka dan Biksu tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saat sang biksu dan semuanya akan pergi, semua rakyat Tengkorak Putih masih saja melihat mereka.
Dan tiba-tiba saja, Putri Tengkorak Putih pun muncul dari dalam kabut. Biksu pun menyuruh yang lainnya untuk jalan duluan karena dia akan mengatakan sesuatu pada Putri Tengkorak Putih. Biksu pun kini menjadi tegang, dia takut terjadi sesuatu. Tiba-tiba saja sang putri mengatakan, "Kenapa kau ingin pergi tanpa berpamitan pada aku?" Biksu pun menjawabnya, "Kukira kamu belum pulih dan masih dalam penyembuhan, jadi aku tidak mau mengganggumu." Putri Tengkorak Putih menjawab, "Aku sudah tidak apa-apa." Kini sang biksu berpamitan dan menyuruh Putri Tengkorak Putih untuk menjaga diri baik-baik dan semoga dia menjadi pemimpin yang baik di tempat ini. Putri Tengkorak pun menjawabnya, "Itu semua di luar kemampuanku karena selama ini rakyat Tengkorak Putih terbiasa dalam perbudakan kaisar dan mereka pasti sulit untuk menerima pemimpin baru. Pikiran mereka saat ini benar-benar kosong dan aku tidak mampu berbuat banyak hal. Tolong maafkan aku." Biksu pun mengatakan, "Kamu memiliki jalanmu sendiri, dan sekarang kamu bebas melakukan hal yang kamu suka." Putri Tengkorak Putih pun mengatakan, "Benarkah aku boleh melakukan yang kusuka?" Biksu menjawabnya, "Tentu saja, karena kamu sudah bebas." Dan tiba-tiba saja, sang Putri Tengkorak Putih pun tertunduk dan dengan lirih mengatakan, "Biksu, sebenarnya aku ingin memakanmu." Ternyata ini hanyalah ketakutan dari hati Biksu Tong saja. Karena sebenarnya sang Putri Tengkorak Putih tidak melakukan hal apapun. Karena dia hanya ingin berterima kasih atas semua bantuan dari Biksu Tong. Dan kini sang putri pun bertanya, "Biksu, ada apa denganmu?" Biksu Tong pun menjawabnya bahwa aku tidak apa-apa. Dia kemudian memberikan tasbih kecil pada Putri Tengkorak Putih sebagai hadiah. Karena tasbih ini dibuat sendiri oleh Biksu Tong. Sang biksu juga berpesan agar Putri Tengkorak Putih selalu membaca tulisan suci supaya pikirannya tetap murni. Sang putri pun menerima tasbih itu. Dan kini Biksu Tong juga mengatakan bahwa dunia sedang kacau karena telah dikuasai oleh kegelapan. Semua orang pasti akan dengan mudah terjebak ke dalam kegelapan. Dan biksu tak bisa menghentikan hal itu. Dia berharap Putri Tengkorak Putih selalu menjaga kemurnian pikirannya agar tidak mudah masuk ke dalam kegelapan. Kemudian biksu pun mulai berjalan pergi, lalu Putri Tengkorak Putih pun mengatakan, "Apakah kita bisa bertemu kembali?" Biksu pun menjawabnya, "Serahkan semuanya pada takdir, dan kuharap jika nanti kita bertemu lagi, kamu masih Putri Tengkorak Putih yang kukenal." Kini Putri Tengkorak Putih pun merelakan kepergian dari Biksu Tong. Dan biksu pun menyusul kelompok yang lain. Xiaoyu lalu bertanya apa yang dilakukan oleh Putri Tengkorak Putih. Biksu Tong mengatakan bahwa dia datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi biksu merasa ada yang aneh dengan Putri Tengkorak Putih. Sekarang dunia sedang kacau. Biksu harus segera menyelesaikan tugas ini agar semuanya bisa kembali normal dan baik-baik saja. Bailang dan yang lainnya pun paham dan akan mengikuti semua instruksi dari sang biksu. Kini mereka pun mempercepat perjalanan ke tempat lain dan meninggalkan desa Tengkorak Putih karena mereka saat ini sedang diburu-buru oleh situasi dunia yang semakin kacau. 3 bulan kemudian, mereka pun telah sampai di tempat yang penuh dengan tebing yang tinggi. Wukong pun berlarian dan melihat kondisi di sekitar. Dia pun lalu mengatakan bahwa dia ingat dengan tempat ini karena ini adalah Gua Kiong Kidi yang merupakan gua yang sangat dalam dan tanpa batas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rintangan apa lagi yang akan mereka temui di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.